Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini di kasus Vina adalah Aris Papua ya, yang mungkin masih ingat disebutkan oleh Aldi pada saat persidangan di Sakatata dan terakhir di yang 6 terpidana nih, yang kemarin udah beres juga. Baru speak up, baru ngomong kalau Aris Papua ini tidak pernah melakukan penyiksaan kepada Aldi ya. Khususnya mungkin pada Aldi, tapi kalau ke yang lain nggak tahu. Dan di sini ya, akhirnya Aris Papua memberikan klarifikasi, dia tidak pernah, melakukan perbuatan keji tersebut ya. Pas persidangan udah selesai, baru deh speak up ya kan, kemarin-kemarin mungkin bisa jadi, apa tuh, kenapa? Nah, untuk detailnya kita simak langsung aja seperti apa penjelasan dari Aris Papua ya kan, salah satu polisi yang disebut-sebut melakukan aniaya keji kepada Aldi, salah satu, yang ditangkap pada saat malam kejadian di kasus Vina itu. Jangan lupa komen, coba bareng-bareng. Pak Aris sudah mau. Bapak siap? Siap. Itu aja. Bapak disumpah pocong tuh, Iya, Bapak mau. siap? Mau sama si Aldi kan gitu. Itu aja. Boleh membuktikan Bapak? Iya, kan gitu. Tidak pernah, Saya kan tidak nggak pernah. melakukan. Nggak pernah melakukan. Itu. Pak, kalau Bapak punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama netizen lah, apapun komentar dari para netizen, Bapak bisa ngobrol langsung, punya kesempatan, Bapak mau bilang apa dalam kesempatan ini? Ya saya kalau mau bilang, intinya saya pribadi dan keluarga itu tidak pernah melakukan perbuatan yang Seperti itu. seperti itu. Perbuatan yang di waktu persidangan si Aldi ngomong bahwa Pak Aris Papua, saya nggak pernah kenal sama tersangka pun nggak pernah kenal, sama si Aldi pun saya nggak kenal, dan kejadian pun saya pun nggak tahu, kan gitu. Pada intinya saya sangat dirugikan untuk pencemaran nama baik saya pribadi dan keluarga saya, Mbak. Saya juga pengen silakan ditemukan dengan si Aldi, karena tapi kita melalui dari Humas Polres juga kita harus gitu, karena kita juga punya aturan yang ada di situ kan gitu, aturan di kepolisian kita. Jadi mohon mungkin apa namanya klarifikasinya kita duduk bareng, silakan. Aris Papua ini bukan. Aris Papua yang digambarkan melakukan tindakan yang sangat sadis Iya. kepada para terpidana, Betul. sehingga menjebloskan mereka ke dalam penjara selama 8 tahun ini. Betul sekali, Mbak. Makanya silakan kita untuk apa namanya Saya coba usahakan kita duduk itu ya Pak. duduk bareng bertemu. Silakan nanti juga saya minta koordinasi di satuan saya juga. Bapak terbuka untuk ditemui oleh siapapun. Terbuka, Mbak. Intinya saya malam ini langsung telepon ya, telepon balik kan. Itulah, terus saya telepon balik, ya kita ketemu kan gitu. Tidak ada saya lari, tidak ada saya sembunyi, karena saya tidak pernah melakukan itu, dan saya tidak pernah kenal dengan semua itu kan gitu. Bapak sadar nggak pengakuan Bapak ini bisa mengubah persepsi mungkin sebagian besar orang yang percaya pada fakta atau versi yang saat ini berkembang bahwa benar terjadi penganiayaan di 2016. Bapak sadar nggak Bapak melawan opini publik loh, opini mayoritas publik? Nggak apa-apa, karena saya nggak pernah melakukan. Karena saya nggak pernah melakukan itu. Yang diberitakan itu, ataupun di medsos itu. Karena saya nggak pernah melakukan. Kesempatannya klarifikasi. Saya kesempatan bisa ketemu sama Mbak Felicia. Gitu. Tapi saya mau tegaskan lagi, berarti Bapak siap diperiksa secara internal nanti kalau memang ada proses di internal oleh Mabes Polri sendiri. Bapak siap dikonfrontir dengan Aldi, dengan siapapun yang mungkin mau bertanya kepada Bapak dan mau lihat. Ya nanti tinggal dibuktikan aja apakah ini Aris Papua yang dimaksud sama Aldi. Kita lihat aja. Pada dasarnya kan ini persidangan sebenarnya tinggal nunggu nanti hasil dari Mahkamah Agung apakah 6 terpidana ini bersalah atau tidak. Di luar itu kayaknya udah telat ya Pak ya, udah kayak ya sudahlah gitu kan. Soalnya juga Aldi mungkin bisa jadi bener lihat namanya Aris gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu yang sebenarnya gitu guys. Lanjut lagi, kemarin juga pada saat persidangan di TKP itu sempat ricuh ya, dari mulai Ibu Elsa terus sampai ke Bang Pitra. Ini bener-bener ya kayak mereka berani loh uji nyali di kerumunan massa
Bang Pitra sampai emosi, ditahan, dan jangan sampai maaf ya takutnya dikeroyok gitu kan. Apalagi itu bener-bener orang semua tumpah ke jalan pada saat persidangan hakim dan tim Pradi di TKP 1, 2, 3 itu tuh bener-bener Bang Pitra luar biasa berani ya. Kita lihat seperti apa sih usaha Bang Pitra meyakinkan kalau dia tuh korban katanya gitu. Dan jangan lupa komen ya. Izinkan saya melihat itu. Izin abang ya. Saya pengacara korban. Betul, setuju bang. Bukan kamu nggak boleh seperti Siap, itu. siap. Salah Kartiko bang. Adinda ya. Iya Kartiko Nggak bang. boleh. Saya takut kali kalian saya hadir itu. Nggak usah dibalas dia diamin aja. Iya, iya. Itulah. Minta maaf apa ini minta maaf sama dia. Siap. Izinkan saya masuk. Izinkan saya masuk. Ini demi keadilan juga. Ini demi keadilan. Saya bukan bawa pisau sini. Tidak ada saya bawa senjata tajam gitu loh. Izinkan saya untuk itu. Jagai mulut-mulut kantong jagai. Bukan saya korban. Abang tidak ada lama saya korban. Kuasa itu dia. Hei, baca dulu. Baca undang-undang korban gitu loh. Iya. Siap. Salah Kartiko bang. Geser aja dia ke sana. Apa lu geser apa? Iya, baik. Geser apa lu? Baca lu. Diam. Kita diam. Turun back. Nggak dilindungi aparat bisa jadi itu aparat maksudnya melindunginya. Sabar, buka. Sabar. Tidak terlalu Ada aja. Dan yang lucu lagi nih, Ibu Elsa Sharif kan dari sisi usia kan sudah tidak muda lagi ya. Ini benar-benar dari Rudiana pasangan KP Aib adalah korban, kata Ibu Elsa Sharif nih. Dan jangan pada tertawa nih, sama kebawa emosi juga, karena memang masanya kemarin begitu tumpah ruah di jalan di Cirebon di lokasi TKP 1, 2, 3 kan. Itu benar-benar kayak nggak kondusif lah gitu kan. Sementara hakim fokus untuk melihat secara langsung apa yang dijelaskan oleh tim pengacaranya Pradi. Ini sampai ngegas lah istilahnya. Lihat langsung aja ya. Saya cuma berdua dengan Pitra, masuk juga tidak boleh. Yang dibicarakan adalah saksi-saksi saya, Aep, Pasren, Kavi, Rudiana, dan kita korban dari Eki. Yang ketawa kalau orang udah jadi korban, contohnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya pidanain semua. Dalam rangka apa Bu untuk hadir di sini Bu? Ya karena kalian kita yang dibicarakan tentang jarak pandang itu. Kan saya udah bilang jalannya cuma 6 meter, jadi kelihatan kalau dia lalu lalang motor itu. Warung Madura depan MAN, bukan belakangnya sampai 11 Bu ya. Bu, terus apa yang dilakukan ini dari tim kuasa hukum Pak Rudian sendiri? Saya sudah somasi, nanti laporan pidana udah jalan. Jadi orang yang menyebar bohong itu akan kena pidana ITE. Dan apalagi mereka afidavit itu memberi keterangan palsu, sama-sama membuat keterangan palsu 266 dalam akta otentik 266 ayat 1 dan 2. Siapa aja Bu yang disomasi Bu? Semuanya Semuanya yang dari pihak mana aja Bu? ya saksi-saksinya. Kita masuk. Udah selesai kan? Udah selesai mereka kan? Ini kita mau lewat nih. Tapi salut sih ya sama Bu Elsa dan Bang Pitra ini ya. Ngelawan tim Pradi dan masa tuh kemarin uji nyali banget itu mereka ke Cirebon, bela-belain ke Cirebon. Tapi sementara dari sisi Bapak Ibu Rudiana, Aep, Pasren, KP-nya aja nggak kelihatan. Tapi ini dua pengacara ini rela pasang badan gitu untuk mereka yang dari sisi merasa korban atau merasa kesaksian Aep itu benar, atau dari sisi Pak RT Pasren juga merasa benar. Nggak kelihatan kan di lokasi. Anehnya di situ sih guys. Nah lanjut lagi ya.
satu bukan main, udah kayak lawyer. Kasihan sebenarnya ya, udah tua kan, itu di kerumunan gitu kan ya. Bukan tidak bermaksud menghargai atau menghormati orang tua, tapi Ibu Elsa tuh terlalu berani nggak sih di kasus ini? Asalnya di mana? Apa itu Pak? Hah? Kelihatan bingung kan di sini. Pitra aja sampai dihadang. Nah ini orang nggak tega sama orang tua. Ya biarin dulu. Ya Bang Simon, ampun Bang Simon, ampun. Ampun Bang Simon, tahan teman-teman ya, sesuai amanat kita. Karena fokusnya kan kemarin tuh hakim pasti dimintai hakim meminta kepada tim Pradi, pengacara dari tim 6 terpidana ini tuh ingin menunjukkan lokasi 1, 2, 3 itu benar-benar harus rinci, detail, dan pasti hakim bisa menilai dengan sendirilah. Pasti ini bener nggak penjelasannya gitu guys. Lanjut lagi ya. Dan di lokasi juga ada Bapak Tony ya kan, selain Kang Deddy Mulyadi juga ada, semuanya ada. Tapi yang lucunya tuh cuman yang tadi dibela sama Bu Elsa dan Bang Pitra tuh Pak RT Pasren, Parudiana, Aib kemana? Itu yang sebenarnya kayak kenapa nggak ikut ke TKP juga membuktikan secara langsung ya gitu? Mungkin apa takut saking masa terlalu banyak kemarin. Di sini pengacara Tony RM tuh menjelaskan dengan detail. Kalau hakim sudah turun ke lapangan berarti yakin dari sisi 6 terpidana ini bisa jadi tidak bersalah, ya kan? Untuk detailnya kita lihat langsung aja dari pengacara Tony RM ini ya, dan jangan lupa komen. Tujuan dari turun ke lokasi itu adalah ya untuk menambah keyakinan hakim. Itu. Tujuan dari turun ke lokasi itu adalah ya untuk menambah keyakinan hakim. Itu. Kalau hakim tidak yakin, pengalaman saya tidak akan turun ke lokasi. Ya, betul. Tapi diperbolehkan nggak gitu? Boleh. Jadi hakim itu punya kewenangan ya. Makanya sering saya bilang jangankan pemeriksaan setempat. Sebenarnya hakim memutuskan menetapkan Rudiana agar dihadirkan juga hakim punya kewenangan. Artinya boleh walaupun tidak ada aturan bahwa hakim wajib atau berhak, tetapi kalau hakim melakukan pemanggilan terhadap Rudiana juga tidak dilanggar, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Nah, begitupun pemeriksaan setempat. Itu kan keyakinan hakim. Jika dipandang perlu hakim turun ke lapangan, ya, guna menambah keyakinan, ya turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, melakukan pemeriksaan setempat itu. Jadi kesimpulannya, kalau hakim sudah mau turun ke lapangan, berarti hakim yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Gimana keterangan mereka bahwa para terpidana bukanlah pelakunya. Jadi hakim turun itu guna memastikan supaya jelas nanti hasilnya ya pemeriksaan setempat ini dituangkan dalam berita acara persidangan, berkas persidangan, nanti berkas persidangan itu dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diputus ya. Mudah-mudahan sih bisa bebas 7 terpidana. Bisa dinilai sendiri ya untuk kasus ini seperti apa. Dengan nunggu hasil dari Mahkamah Agung, semoga hasilnya yang diharapkan dan update terus di channel Suara Hati Sang Istri untuk kasus-kasus lainnya yang lebih menarik lagi ya. Jangan lupa ditonton dan terima kasih. Bye.